Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Adlin Livia Monika dari S1 Manajemen Universitas Lampung dengan NPM 22110110092. Saya membuat video ini, video tentang penulisan kata untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar ini kata yang belum diberi imbuhan, ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua ada kata berimbuhan. Imbuhan ini bisa awalan, sisipan, akhiran, atau gabungan awalan dengan akhiran. Ditulis rangkai dengan kata dasarnya. Dengan catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis rangkai dengan bentuk dasarnya. Yang kedua, bentuk terikat ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Dengan catatan, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama, ketuhanan, ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Yang ketiga, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan kecuali kata esa ditulis rangkai. Berikutnya ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Dengan catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Keempat, gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis rangkai. Gabungan kata yang sudah padu ditulis rangkai. Yang kelima ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Huruf diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Dengan catatan, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Dengan catatan, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasar yang mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. 3. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. 4. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Dengan catatan, penulisan berikut dihindari. Nah, itu ada contohnya. Yang F, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. G, partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis rangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Dengan catatan, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis rangkai. Ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.
H. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Singkatan yang terdiri atas huruf awal seperti setiap kata nama lembaga, pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Berikutnya I, angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai dengan sebagai lambang bilangan atau nomor. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya yang diubah. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut: bilangan utuh, bilangan pecahan. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Itu berikut contohnya. Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Berikutnya J, kata ganti ku, kau, kumunya. Kata ganti ku dan kau ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis rangkai dengan kata yang mendahuluinya. Berikutnya K, kata sandang, si, dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Dengan catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Sekian video pembahasan tentang penulisan kata. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.